Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Iyyakum min umuril muhdatsat. Ikhwani fillah azzani Allahu wa iyyakum. Pada perjumpaan kita di malam hari ini, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Nawaqidul Islam karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yang pada perjumpaan kita di malam hari ini kita akan masuk, yaitu pada pembatal keislaman yang ke-8 yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, Ats-tsaminu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Pembatal keislaman yang ke-8 yaitu menolong mereka kaum musyrikin ataupun menolong mereka orang-orang kafir ataupun membantu mereka dalam rangka untuk memerangi mereka kaum muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Jalla Jalaluh menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51, kata Allah Jalla Jalaluh menyatakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa dari kalian yang berloyal kepada mereka kaum musyrikin ataupun orang-orang kafir, maka ia bagian dari mereka tersebut. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberi petunjuk kepada mereka orang-orang yang berlaku perbuatan kezaliman.
Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Fairuz Abadi, beliau mengatakan makna at-tawalli artinya adalah seorang yang berloyalitas, membantu, menolong mereka kaum musyrikin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang membantu ataupun menolong mereka kaum musyrikin dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin, maka mereka diserupakan dengan orang-orang kafir tersebut. Dalil ini merupakan jelas bahwasanya barang siapa yang berloyalitas kepada mereka kaum musyrikin, orang-orang kafir, dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin, maka mereka telah keluar dari agama Islam. Ini adalah suatu hal yang bukan sepele, tetapi adalah sesuatu yang mempertaruhkan akidahnya, mempertaruhkan keislamannya, yang mana Islamnya menjadi batal, ataupun dengan kata lain dia telah menjadi murtad. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dikatakan juga oleh Al-Imam Fairuz Abadi di dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit, beliau menyatakan artinya mengambil sebagai wali. Wali di sini adalah sebagai pemimpin. Ittakhazahu waliyya, yang menunjukkan hal itu dirinya ada rasa al-muhib. Al-muhib artinya adalah rasa kecintaan condong. Dirinya lebih condong dengan orang-orang kafir tersebut. Yang mana dengan rasa kecintaan tersebut akhirnya dirinya membantu ataupun menolong mereka kaum musyrikin ataupun orang-orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Ini dia. Maka di sini disebutkan dalam ayat yang lainnya, yang sebelumnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wa nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kalian mengambil orang-orang Yahudi ataupun Nasrani menjadi aulia. Aulia di sini adalah sebagai pemimpin. Sebagian mereka adalah wali, sebagian yang lainnya. Maka barang siapa di antara kalian mengambil mereka sebagai wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang berlaku perbuatan kezaliman. Maka di sini makna tawali di dalam ayat ini artinya adalah menunjukkan sifat mereka kaum munafik ini lebih condong kepada kaum musyrikin. Yang akhirnya mereka, kecondongan mereka kepada kaum musyrikin ataupun orang-orang kafir, sehingga mereka menolongi orang-orang kafir, membantu mereka orang-orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Maka di sini hal ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang membantu ataupun menolong orang-orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin, maka ini adalah sesuatu yang bisa membatalkan keislaman orang tersebut. Kemudian di antara dalil yang lainnya adalah yaitu sebuah hadis. Sebelumnya, dalil yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Ali Imran
Ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yattakhizul mu'minun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullah nafsah wa ilallahil masir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Maka barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian terhadap diri, yaitu dirinya, yaitu maksudnya adalah siksa Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Maka di sini yang perlu kita bahas, makna mencintai orang kafir ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, yaitu mencintai mereka secara mutlak atas kekafirannya. Maka hukum orang yang semacam ini adalah kafir. Maka hal ini yang dimaksud di dalam ayat ini yang telah kita sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51 dan Ali Imran ayat yang ke-28. Maka hal ini disebabkan Allah mensyaratkan keimanan dengan membenci kekufuran dan pelakunya meskipun mereka adalah karib kerabatnya sendiri. Keadaan yang kedua, sebelumnya dalil yang menunjukkan perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwatahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu adalah orang-orang terdekat mereka seperti bapak-bapak mereka, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Artinya apa? Tidak mungkin orang yang beriman ini memiliki loyalitas kepada orang musyrikin, kaum musyrikin, orang-orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Ini tidak bisa didapatkan dari dirinya orang-orang yang beriman, kecuali mereka orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini akan terlihat kecondongan hatinya, rasa cinta mereka, rasa loyalitas mereka kepada kaum musyrikin, sehingga mereka dengan kata lain mereka membenci kaum muslimin itu sendiri. Maksudnya munafik di sini adalah munafik yang secara i'tiqadi, keyakinan. Ada munafik ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Maka barang siapa yang seseorang yang memiliki penyakit nifak i'tiqadi, keyakinan, artinya apa? Dia menampakkan keislamannya, tetapi di dalam sanubarinya dia membenci agama Islam. Ini nifak i'tiqadi. Seorang nifak i'tiqadi ini dia telah keluar dari agama Islam. Jenis yang kedua, yaitu disebut dengan nifak amali, kemunafikan secara amal. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ayatul munafik salas,
Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kata Nabi SAW menyatakan, apabila dia berbicara kadzdzaba, maka dia akan berdusta. Dan apabila dia diberi suatu amanah, maka dia akan berkhianat. Maka dia akan berkhianat. Maka dalam hadis ini maksudnya adalah seorang nifak amali, secara amalan. Ya, ingat, seorang yang nifak amali tidak dihukumi sebagai orang kafir. Ya. Tidak menyebabkan pelakunya dari Islam, keluar dari agama Islam. Tapi hati-hati, orang yang sering PHP, ya. Apa itu? PHP, suka memberi janji harapan palsu. Ya. Ini kalau terus menerus dia nggak berubah, ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis akan memberikan, yaitu memberikan vonis dia adalah seorang pendusta. Ya. Kata Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa iyyakum ilal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Nabi SAW menyatakan dalam hadis, maka hendaklah kalian berlaku untuk bersifat jujur. Yang mana seseorang yang terus menerus bersifat jujur, memiliki sifat jujur, maka akan mengantarkan dirinya untuk melakukan perbuatan albir, kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam jannah. Dan berhati-hatilah kalian dari sifat berdusta, karena sesungguhnya kedustaan itu akan melahirkan yaitu kefujuran. Artinya di sini apa? Satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tanpa diiringi dengan taubat dan istighfar, dengan taubat nasuhah, maka akan melahirkan bentuk dosa-dosa yang lainnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan fajir itu akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Sehingga ketika seseorang terus-menerus kebiasaan dirinya bersikap dusta, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya vonis yaitu seorang pendusta. Ya, bukan hanya Allah yang memberikan vonis, bahkan dalam satu riwayat yaitu penduduk langit dan bumi itu akan memberikan padanya vonis sebagai seorang pendusta. Maka di sini seorang yang melakukan nifak amali tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Maka yang dimaksud dalam hal ini kecintaan, ya, kecintaan mereka kepada kaum musyrikin, kemudian memerangi kaum muslimin, ini menunjukkan mereka memiliki penyakit nifak secara i'tiqadi, secara keyakinan. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasulah ahabba ilai mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa ay yakrahu ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan kelezatan iman. Allah, dan yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, ia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan dia benci kepada seseorang hanya karena Allah. Yang ketiga adalah kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar, yaitu, dan yang ketiga dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dirinya membenci, yaitu apabila dirinya dilempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama, yaitu jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, bentuk kecintaan seseorang kepada orang kafir. Yang kedua adalah mencintai orang kafir, ya, atas dasar keduniaan semata atau tujuan pribadi lainnya. Ini dia.
Dia mencintai orang kafir, tapi karena adanya suatu urusan dunia, urdu, urusan dunia, dia dekat kepada orang kafir tersebut. Maka ini haram. Tetapi tidak sampai derajat kekufuran. Ini haram. Dia cinta kepada orang kafir karena dia adanya suatu bisnis dunia, karena perkara dunia. Maka ini adalah haram, tetapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Nih, yang perlu antum pahami semua. Biasanya penyakit ini akan menjakiti orang yang sering berinteraksi dengan orang kafir, baik karena urusan bisnis maupun belajar ilmu dunia kepada mereka. Ini maka kita sangat penting. Jangan-jangan ilmu-ilmu dari ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari ini ada sesuatu yang bisa yang menjadi suatu keyakinan yang paten. Seperti saya memberikan contoh. Seperti kita ini dari kecil sudah diajarkan bahwasanya dengan teori-teori orang-orang kafir, ilmu-ilmu dunia. Contoh, kita dari kecil, dari semenjak kita sekolah, apakah itu bangku sekolah dasar ataupun tingkat pertinggian, kuliah, perguruan tinggi, ini kita diajari dengan yaitu teori bahwasanya bumi yang mengitari matahari. Iya atau iya? Ini kita diajarin nggak seperti ini dari kecil? Yaitu dengan apa? Bumi yang mengitari apa? Matahari. Yang benar yang mana? Matahari yang benar yang benar mana? Apakah yang benar bumi mengitari matahari atau matahari mengitari bumi? Yang benar yang mana? Pertama atau yang kedua? Yang pertama versi orang-orang kafir. Kata iya atau iya? Iya. Yang kedua datang dari Al-Quran dan hadis. Apa dalilnya? Bahwasanya matahari itu mengitari bumi. Ada yang hafal surat Yasin di sini? Ada yang hafal? Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asy-syamsu tajri lil mustaqarril laha. Salah satu di dalam surat Yasin. Matahari itu kata Allah Subhanahu wa taala mengitari bumi sesuai dengan garis porosnya, garis edarnya. Ini siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Percaya mana kita? Lebih percaya Allah atau percaya orang-orang dengan orang-orang kafir? Percaya mana kita? Allah. Ya. Dalil yang berikutnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad hadis yang sahih. Ketika pada suatu hari Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya, kemudian Nabi SAW melihat matahari sedang akan tenggelam. Kemudian kata Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna, apakah kalian tahu kemanakah perginya matahari tersebut? Ini Rasul bertanya kepada siapa? Para sahabat. Kemudian para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Nabi SAW menyatakan bahwasannya matahari itu pergi, yaitu menemui Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia akan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia, kata Nabi SAW yang menjadi syahid, dia beredar sesuai dengan garis edarnya.
Apa kata Nabi? Dia selalu begitu matahari, selalu berbuat demikian, ini sesuai dengan garis edarnya. Kata Nabi SAW, sesuai dengan garis edarnya, ini menunjukkan bahwasanya mataharilah yang mengitari bumi, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Sehingga kata Nabi SAW, sehingga pada waktu yang telah ditentukan, matahari tersebut akan, yaitu bertolak belakang dengan arah terbitnya. Artinya, matahari nanti pada suatu waktu yang telah ditentukan oleh Allah, matahari akan terbit dari arah barat. Dari arah barat. Ini dalil secara syar'i, Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil secara akal sehat. Kalaulah bumi yang mengitari matahari, tentulah kita penduduk dunia ini akan dalam keadaan kegoncangan. Iya atau iya? Sedangkan kita digoyangkan sedikit dengan gempa bumi dengan 5 skala Richter ataupun yang semisalnya, itu pun akan berpengaruh dengan penduduk bumi. Lalu bagaimana kalau bumi itu yang bergerak, yang berjalan mengitari matahari? Ini secara akal kita saja sudah bisa membantah mereka orang-orang kafir. Jelas? Jelas? Kira-kira masih nggak kita percaya dengan bahwasanya matahari itu yang mengitari, bumi itu mengitari matahari? Masih percaya? Masih percaya? Percaya mana? Allah atau dengan teori-teori orang kafir? Tentu kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya ikhwan, terkadang kita kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ini terkadang kita enggak percaya. Ya. Mau enggak saya kasih kabar bahwasanya sebentar lagi akan terjadi gempa dahsyat. Gempa dahsyat. Udah pada serius semua ini. Gempa yang sangat dahsyat. Yang gempa itu lebih dari 30 skala Richter lebih. Ya. Saya mendapatkan dari sesuatu yang solid, berita yang afsah. Ya. Percaya nggak kalau saya mengatakan? Jangan percaya sama saya. Percaya sama saya itu bisa musyrik. Tapi percaya dengan Allah. Ya. Mau nggak? Mau nggak saya kasih tahu di mana saya mendapatkan sumber berita tersebut? Mau tahu? Yaitu disebutkan di dalam Al-Quran. Terkadang kita ini berita-berita dari Al-Quran kita nggak percaya, seperti dongeng. Tapi kalau berita-berita dari koran, tapi bukan Quran, tapi koran, ya, itu kita lebih percaya sekarang bukan koran. Koran sudah nggak laku lagi, melalui berita-berita medsos. Ya. Ini lebih kita percaya, masya Allah. Kita ketakutan, kita kekhawatiran. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita digemparkan akan terjadi kiamat pada pertengahan Ramadan. Ya. Iya atau iya? Kita percaya, masya Allah. Percaya kita. Bahkan sampai masya Allah semua hartanya dia infak sedekahkan. Ya. Yang mana berita itu tidak pasti. Lalu bagaimana kalau yang memberitakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Iya. Dan penduduk bumi itu mengatakan waqala malaha, apa ini? Iya. Ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan melalui, yaitu melewati perantara lisan nabinya Muhammad SAW 14 abad yang silam. Ini banyak dari kita nggak percaya.
Masya Allah. Pernah nggak kita terbetik bahwasanya akan kiamat itu sudah digambarkan ya di dalam Al-Quran. Kiamat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kiamat itu adalah waktunya yang sangat dekat. Sudah Allah sebutkan, sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan pula. Tetapi sangat disayangkan sebagian besar dari kaum muslimin mereka tidak mempercayainya. Mereka menjadikan hal itu sebagai bahan dongeng semata, yaitu penghantar tidur. Dan ini adalah sesuatu kekeliruan dan tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, orang yang beriman, ini menyepelekan tentang kabar-kabar yang sangat dahsyat di dalam Al-Quran. Ini dia. Ketiga, bentuk kecintaan kepada orang kafir. Yang ketiga adalah cinta secara tabiat ataupun al-hub tabi'i. Cinta secara tabiat. Seperti tabiat manusia yang mencintai orang berakhlak mulia, mencintai istrinya, mencintai anak dan orang tuanya. Maka hal ini tidaklah terlarang selagi tidak melampaui kadarnya. Maksudnya kecintaannya tidaklah berlebihan, disertai benci kekafirannya. Andaikan terlarang, tentulah Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan muslim menikahi wanita ahli kitab. Sementara suami istri mau tidak mau ada rasa cinta dan ini perkara umum dan yang diketahui. Maka yang demikian ini, yang seperti ini, hal ini adalah cinta secara tabi'i, ini hukumnya adalah mubah selama dirinya tidak keluar dari batasnya. Berlebihan mencintai anak dan istrinya sampai-sampai dia melalaikan kehidupan akhiratnya, maka ini suatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita masuk pada penjelasan yang berikutnya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, beliau menyatakan beliau mengatakan, wa kadzalika man ahabba al-kuffar fa innahu yakfur wa hadha huwa tawalli wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum yatawallahum bil munasarah wal mudhaharah aw yatawallahum bil mahabbah fa innahu yakfur li'annahu ahabba al-kufr wa ahabba al-kuffar fayakfuru bidzalik idza ahabbahum makna annahu lam yunkir al-kufri wa man lam yunkiril kufri fahuwa kafir. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, demikian pula orang-orang yang mencintai mereka orang-orang kafir, sungguh dia menjadi kafir. Karena hal ini menunjukkan loyalitas dirinya kepada orang kafir tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah yang telah kita bacakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian berloyalitas kepada mereka orang-orang kafir, maka sesungguhnya orang itu termasuk bagian dari golongan mereka. Berloyalitas kepada mereka dengan saling tolong-menolong, membantu ataupun dengan kecintaan, maka sungguh dia menjadi kafir. Dia cinta fans sama orang kafir tersebut, kemudian rasa cintanya tersebut akhirnya memerangi kaum muslimin, maka hal ini telah menjadikan pelakunya tersebut menjadi kafir ya. Karena dia mencintai kekafiran dan mencintai orang-orang kafir, dengan demikian dia telah menjadi kafir ya. Kemudian dikatakan juga oleh beliau hafizallahu taala, awalul ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wa nasara awliya, ay la tawallahum la mudahara wala mahabba wala bimuawanah wa may yatawallahum minkum, yakni minal muslimin fa innahu minhum, ay yakuna minal yahudi wa nasara, wa hadza dalilun ala raddatihi
Tsumma qala innallaha la yahdil qaumal zalimin. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, apabila dia mencintai mereka, maknanya dia tidak mengingkari kekafiran, dan barang siapa yang tidak mengingkari kekafiran, maka dia juga menjadi kafir. Telah kita sebutkan tentang pembatal keislaman yang keempat. Yang ketiga ya. Wa man lam yukaffiril musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka kaum musyrikin ataupun orang-orang kafir, au syakka fi kufrihin, ataupun mereka ragu terhadap kekafiran mereka, kekufuran mereka, au sahaha madhhabahum kafara, atau dia membenarkan kekufuran kekafiran mereka orang-orang kafir, maka dia telah menjadi kafir pula. Maka ini adalah bentuk loyalitas dia kepada orang-orang kafir, ditandai dengan kecintaan mereka, kecintaan dirinya kepada orang-orang kafir tersebut. Dalilnya adalah kata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, barang siapa di antara kalian berloyalitas kepada mereka, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Maka penjelasan awal ayat ini, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wa nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali. Wali-wali di sini adalah pemimpin. Yaitu janganlah kalian berloyalitas kepada mereka, tidak membantu mereka, tidak mencintai mereka, dan tidak menolong mereka. Barang siapa di antara mereka, di antara kalian berloyalitas kepada mereka kaum musyrikin ataupun orang-orang kafir, yakni dari kalangan muslimin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Maksudnya di sini adalah dalam rangka untuk menyerang ataupun melawan, memusuhi kaum muslimin, maka dia telah menjadi kafir pula. Ya. Maka dia telah menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Dan inilah dalil atas kemurtadannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidaklah memberi petunjuk kepada mereka orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.